Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, dalam segmen Radio Horor Indonesia ini, saya akan membacakan beberapa kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman mistis yang pernah dialami oleh teman-teman subscriber Ada Apa Gerangan. Bagi kalian yang punya cerita semacam ini, kalian bisa mengirimkannya tanpa rasa ragu. Jadi langsung saja kita menuju cerita yang pertama. Teman-teman Ada Apa Gerangan? Cerita pertama mulai dari sini. Halo sahabat Ada Apa Gerangan, perkenalkan saya Jeffrianto. Saya berasal dari Kabupaten Langkat, Pangkalan Susu. Saya di sini ingin menceritakan perihal kejadian yang membuat diri saya dan seluruh staf sekolah syok. Cerita bermula di waktu tahun 2016. Saya yang baru saja masuk ke sebuah sekolah menengah atas yang bertempat tidak jauh dari rumah saya. Jarak tempuh dari rumah ke sekolah sekitar 10-15 menit saja. Saya memilih melanjutkan sekolah saya di sana dikarenakan kedua kakak saya telah lebih dulu lulus dari sekolah tersebut. Seperti biasanya untuk siswa baru yang memasuki sekolah, wajib mengikuti masa orientasi siswa atau MOS. Saya selaku siswa baru dan beberapa teman yang sudah saya kenal mengikuti kegiatan tersebut yang berlangsung selama seminggu. Semasa orientasi siswa tersebut, tidak ada terjadi hal apapun yang mengganjal. Hanya saja ada beberapa siswi baru yang mengalami pingsan akibat kelelahan, dikarenakan cuaca hari itu memang sangat panas berhubung jarum jam menunjuk pukul 11:30 siang. 6 bulan saya lalui belajar di sekolah tersebut, tidak ada hal yang janggal. Hingga suatu hari, tepatnya pada hari Selasa, di jam pertama pelajaran kami pada waktu itu adalah matematika yang diajarkan oleh guru wanita yang bernama Ibu Mita. Bu Mita mengawali pelajaran hari itu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik, pagi ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai persamaan linear. Mari buka buku kalian pada bab 4 halaman 666. Semua siswa langsung membuka buku dan mencari halaman tersebut. Sedikit saya jelaskan. Satu kelas kami memiliki 32 siswa, yaitu terdiri dari 21 wanita dan 11 laki-laki. Dan saya memiliki kursi sekolah yang berada paling belakang, setara lurus dengan meja guru. Dan satu meja ditempati 2 orang. Karena ketika ingin tidur, tidak mudah dilihat oleh guru. Itulah alasannya. Singkat cerita, pada saat Bu Mita selesai menjelaskan kepada kami, tiba-tiba saja Bu Mita meminta saya untuk maju ke depan. Seketika itu saya langsung syok karena saya tidak terlalu paham untuk pelajaran matematika. Jeffrey, ayo coba maju ke depan. Saya Bu. Saya pun langsung berdiri dan menuju ke depan. Sembari maju ke depan, saya memikirkan beberapa hal mengenai pelajaran yang telah dijelaskan oleh Bu Mita. Jeffrey, ayo coba hapus papan tulis tersebut, ujar Bu Mita kembali. Dalam hati saya berkata, syukur aja hanya diminta hapus papan tulis. Tapi tiba-tiba seorang teman wanita saya yang berada tepat di depan meja guru tersenyum ketika melihat saya. Bu Mita pun langsung bertanya kepada siswi tersebut. Tia, kenapa kamu senyum? Tanya Bu Mita. Tapi tidak ada jawaban apapun dari mulut Tia. Sontak Bu Mita meminta teman sebangkunya untuk menanyakan keadaannya dan meminta saya untuk kembali duduk. Ketika saya kembali duduk, anehnya lagi wajah teman wanita saya itu yang bernama Tia langsung berubah menjadi cemberut. Bu Mita pun meminta saya untuk kembali ke depan dan Tia kembali tersenyum. Di situ saya tidak berpikiran yang tidak-tidak.
Hingga beberapa menit berselang, terdengar suara teriakan Tia memanggil nama saya. Sontak saya terkejut akan hal tersebut dan membuat semua siswa termasuk Bu Mita panik. Untung saja pada saat kejadian tersebut, Bu Mita dengan langkah cepat menghubungi guru agama kami yang bernama Pak Diki. Lalu Pak Diki pun meminta beberapa laki-laki untuk membantunya mengangkat Tia ke musola. Kami pun langsung mengikuti arahan Pak Diki. Selesai mengangkat Tia ke musola, kami diminta kembali masuk ke kelas karena takut mengganggu kelas lainnya. Dan kami pun kembali ke kelas sampai jam pulang tiba. Lalu, bagaimana kondisi Tia? Saya dan semua teman saya tidak mengetahuinya, karena pada saat itu kami tidak diizinkan untuk menemui Tia. Ketika esok harinya, seperti biasa, kami mengikuti apel yang selalu dilaksanakan setiap pagi. Di sana, kami semua telah merasakan aura yang berbeda di lapangan futsal dan basket tersebut yang digunakan untuk siswa-siswi membuat barisan apel. Hingga pada saat guru BP sedang memberikan arahan dan memberikan beberapa kisi-kisi cara belajar yang baik, ada seorang kakak kelas, yaitu kelas 11, menangis dan seperti mengerang kesakitan. Sontak teman yang berbaris di belakangnya memeluk dan bertanya kepadanya. Lalu kakak kelas yang menangis tersebut bukannya menjawab, malah tertawa seperti bukan dirinya. Sontak guru BP mengisyaratkan tetap tenang, jangan ada yang berpikiran kosong, dan mencoba perlahan-lahan masuk ke kelas masing-masing. Di sana saya berpikir, kenapa setiap ada yang kerasukan pasti dekat posisinya dengan saya? Pertama Tia, teman sekelas saya, dan yang kedua kakak kelas yang barisannya tepat berada di sebelah kanan saya. Saya mencoba bertukar pikiran kepada teman kelas saya yang bernama Dimas. Dimas pun berkata, santai aja cuy, mungkin aja hanya kebetulan mereka kerasukan dekat kamu. Lagian juga kan kita satu sekolah, jangkauan juga pasti di situ doang kan? Saya menjawab, iya sih mas, semoga itu nggak terjadi lagi ya. Di sana Dimas malah membuat lelucon yang membuat saya tiba-tiba marah. Ya ampun Jeff, enak lah kita nggak usah belajar kalau ada yang kerasukan. Semoga ada lagi dong hari ini. Lagian aku juga males belajar ekonomi, pusing, ucap Dimas. Di sana saya pun langsung menjawab, mas, kamu bicara apaan sih? Sebagai ketua kelas, kamu nggak baik ngomong kayak gitu. Walaupun saya nakal, tapi gak seperti itu, mengorbankan teman untuk kesenangan sendiri. Iya deh Jeff. Lalu saya pun terdiam. Singkat cerita, di pelajaran pertama kami ialah kerja kelompok PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Di sana saya satu kelompok dengan 2 teman cowok dan 5 teman wanita. Saya satu kelompok dengan Tia, tetapi Tia pada hari itu tidak dapat masuk sekolah. Tanya jawab tersebut berlangsung sengit, dikarenakan beberapa kelompok lain telah menyiapkan pertanyaan dan pernyataan dengan matang. Hingga sewaktu tim kami memberikan pernyataan kepada salah satu kelompok lain yang dibawakan oleh salah satu teman wanita yang bernama Sylvia. Sylvia menjelaskan beberapa isi penting undang-undang. Di tengah penjelasan tersebut, tiba-tiba saja Sylvia terjatuh. Sontak saya dan salah satu teman lelaki saya mengangkat Sylvia. Tetapi pada saat itu, Sylvia mendadak bangun dengan mata melotot, yang membuat semua siswa ketakutan. Di sana bu guru PKN mencoba memanggil Sylvia. Sylvia, kamu gak apa-apa kan? Tanya guru PKN. Tapi bukannya menjawab, Sylvia tersebut malah menatap guru dengan tatapan sinisnya. Sontak semua siswa berlarian keluar kelas. Tertinggal saya, Dimas dan guru PKN yang ada di dalam kelas. Di sana kami diminta untuk memegang tangan Sylvia agar guru PKN tersebut dapat menyadarkannya. Tapi bukannya malah membaik, keadaan malah tambah buruk. Pada saat Sylvia menjerit dengan sangat keras, entah kenapa di sana ada banyak sekali yang kerasukan. Mungkin ada sekitar 15 siswi yang kerasukan. Tapi ada satu hal yang aneh. Seorang kakak kelas wanita dibiarkan berjalan tanpa sadar dalam pantauan guru agama saya.
Kakak kelas tersebut mengarah ke sebuah pohon sawit dan memberikan salam, seperti menyembahnya. Dan tidak hanya di situ saja, ada pohon yang tidak memiliki daun sama sekali juga turut dia sembah. Dan termasuk dalam kelas kami, tepatnya di belakang kursi saya. Di sana sontak saya juga terkejut dan takut akan hal itu. Dikarenakan hal tersebut sangat ricuh, guru tidak melanjutkan pelajaran hari itu dan langsung memulangkan seluruh siswa. Saya dan Dimas, teman satu kelas saya, pergi ke sebuah tempat untuk nongkrong karena kami pulang terlalu awal. Jadi kami mencoba saling berbincang dan sambil menikmati cemilan di sebuah warung. Di sela perbincangan kami, tiba-tiba saja ada nomor tidak dikenal menghubungi Dimas. "Halo, siapa ini?" tanya Dimas. "Ini dengan guru BP," sambung penelpon tersebut. "Oh iya bu, bisa Dimas bantu bu?" tanya Dimas kembali. "Iya Dimas, ibu hanya mencari kontak Jeffrey saja. Ini Sylvia selalu memanggil nama Jeffrey," tanya Bu BP. Sontak Dimas langsung gugup dan menjawab, "Iya bu, saya masih dengan Jeffrey nih bu." "Coba Dimas dan Jeffrey kembali ke sekolah sebentar ya," ucap guru BP. "Oh iya bu, kami segera ke sekolah," pungkas Dimas. Setibanya di sekolah, saya langsung mencari kelas yang digunakan untuk menetralkan Sylvia. Di sana, kami bertemu dengan guru BP yang berada di depan pintu dan saya mendengarkan suara Sylvia merintih sembari memanggil nama saya. Di saat saya dan Dimas ingin masuk ke ruangan tersebut, saya dilarang oleh guru BP tersebut. Dan tiba-tiba saja, guru BP tersebut terbalik dalam keadaan telentang, jatuh seperti ada yang menolak guru tersebut dari depan, dikarenakan melarang saya masuk ke dalam kelas untuk menemui Sylvia. Tapi guru BP tersebut langsung bangkit dan mengatakan, "Jeffrey, kamu jangan masuk dulu ya, karena dia menyukaimu," kata guru BP. Dia yang dimaksud adalah setan. Sontak saya pun merinding dan merasakan sangat ketakutan. Dan saya pun ditanya oleh guru agama saya beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan tersebut dilontarkan, "Kamu apakah pernah melakukan suatu hal yang aneh di kelas?" Saya pun menjawab, "Tidak ada pak, saya hanya bermain seperti biasa kayak siswa lainnya." Guru saya pun memberikan penjelasan mengenai peristiwa tersebut, bahwasanya setan tersebut menginginkan saya untuk ikut dengannya karena dia menganggap saya sama seperti anaknya. Dan penjelasan guru saya, setan tersebut sedang hamil dan bukan penduduk Indonesia, tetapi noni-noni Belanda yang pernah menetap di sekolah pada saat gedung sekolah tersebut dialihfungsikan. Memang sih, di sekolah kami ada beberapa bekas benteng senjata Belanda yang masih berdiri kokoh di luar pagar sekolah. Namun akhirnya, guru agama dibantu beberapa orang berhasil mengusir arwah noni-noni Belanda yang ada di sekolah. Lalu keadaan pun kembali normal seperti sedia kala. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya ceritakan mengenai kejadian yang pernah terjadi dengan diri saya dan sekolah saya. Bila ada kata yang salah, mohon maklum. Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih juga Mas Tama yang telah membacakan. Free socks. Cerita misteri ini ditulis langsung olehku. Sebut saja si manis dari tanah Jawa. Mengingat aku punya banyak fans, jadi gak usah nyebutin nama lah ya. Bercanda. Dan cerita ini nyata dari sumber terpercaya. And let's begin. Namaku BR Nandani. Lahir dan besar di Dusun Sembesar, perbatasan antara Kabupaten Serdang Badagai dengan Simalungun, Sumatera Utara. Aku termasuk pribadi yang kurang percaya kepada hal yang berbau mistis, walaupun kenyataannya itu semua memang ada. Tapi tetap itu semua aku anggap sebatas ilusi atau halusinasi, karena otak bekerja melebihi kapasitas. Aku pernah mendengar pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu.
Kata-kata itu pula yang aku dengar dari arah ujung teleponku beberapa hari yang lalu. Dia adalah kenalanku sekaligus rekan travelingku. Beberapa kali kami bertemu di open trip traveling Gorontalo. Sebut saja namanya si Manis. Awas, nanti ketemu demitnya baru kocar-kacir lu bre. Dimanapun kamu, tanah yang kamu pijak bukan semata-mata berpihak kepadamu, walaupun kamu pribumi sekalipun. Ingat, mulutmu harimaumu. Kata-katanya terngiang-ngiang olehku. Bukan karena aku rindu karena lama tak bertemu, tapi karena kata-kata itu peringatan karmaku yang aku abaikan. Senin 1 November 2021, aku diterima menjadi SPB salah satu pusat perbelanjaan di kota tebing tinggi. Jarak antara rumah ke kota cukup jauh, dikelilingi perkebunan kelapa sawit milik negara. Malam itu, aku harus pulang telat karena double shift dengan rekan kerjaku yang sudah lebih lama kerja di sana. Setelah semua selesai, aku lihat jam tanganku menunjukkan angka 10:30. Setan, capek banget ternyata, kutukku waktu itu. Dan mendadak setumpukan kardus kosong terbang melayang dan jatuh berhamburan. Pikirku, angin waktu itu. Aku susun kembali kardus-kardus sambil celingak-celinguk, barangkali ada yang bisa dimintai bantuan. Benar saja, aku lihat ada seorang wanita berseragam sama denganku sedang duduk menunduk. Aku sempat berpikir untuk meminta bantuannya, tapi aku urungkan, mungkin saja dia sama lelahnya denganku. Tepat pukul 1, aku sudah berada di parkiran motorku, berharap aku bisa cepat sampai di rumah dan langsung tidur. Jalan begitu sepi dan tidak ada kendaraan lewat satupun malam itu. Biasanya jam berapapun masih ada beberapa truk pengangkut kelapa sawit yang lewat sesekali. Jalanan yang panjang, luasnya perkebunan kelapa sawit, dan tidak ada lampu jalan mampu membuatku sesekali merasa merinding. Samar-samar aku melihat dari ujung mataku terlihat sesuatu yang melayang-layang seperti kain putih dari belakang pohon sawit terbang dan berpindah. Aku masih bisa berpikir positif saat itu. Mungkin saja halusinasiku karena efek kelelahan. Tapi itu tidak berlangsung lama. Ketika mendadak motorku terasa lebih berat. Bau amis, anyir dan busuk mendadak menusuk hidungku. Dan tubuhku merespon dengan sempurna, lemas dan gemetaran. Serasa tubuh ini menjadi dingin dan aku pun menggigil hebat. Terdengar jelas suara perempuan persis di belakangku. Hanya kata umpatan yang mampu aku luapkan kala itu. "Turun kamu setan, sialan." Dia terus tertawa di belakangku hingga motorku oleng dan terjatuh. Aku lihat sosok perempuan melayang, berambut panjang, satu matanya menggantung dan hampir jatuh, mukanya hancur. Aku segera berdirikan motorku. Langsung aku gas dengan kecepatan penuh hingga seberkas cahaya merah menyala tiba-tiba jatuh di depan motorku, membuatku harus terpelanting cukup jauh karena aku rem mendadak. Aku hanya merasakan sakit di bagian kepala. Sebelum aku tidak sadarkan diri, jelas aku melihat keris sepanjang satu jengkal tangan orang dewasa memutar-mutar di atasku hingga pandanganku benar-benar gelap. Aku terbangun tepat pukul 3 sore di hari Selasa, berada di kamarku. Aku mendengar suara langkah kaki memasuki kamarku dan ternyata itu adalah ibuku. Beliau mengatakan kalau aku baru saja mengalami kecelakaan. Untungnya tidak ada luka yang serius. Karyawan kelapa sawit menemukanku tergeletak di sela-sela rumput ilalang pinggir jalan. Singkat cerita, senja sebelum maghrib, aku hendak menutup jendela kamar. Aku lihat ibuku berjalan pincang menuju ke perkebunan kelapa sawit. Aku keluar hendak menyusulnya, tapi suara ibu dari dapur menahanku, menyuruhku menyalakan lampu halaman. Sialan, demit, pikirku. Aku lalu menelpon rekan kerjaku kalau aku izin tidak masuk kerja dan temanku akan mengambil shiftku malam nanti. Mungkin sekitar jam 10 malam, aku memutuskan untuk tidur. Pintu depan seperti ada yang mengetuk. Aku bergegas mengintip dari jendela, memastikan siapa yang datang bertamu malam-malam. Tidak ada siapapun.
Mungkin perasaanku saja, pikirku. Hanya beberapa langkah, pintu terdengar diketuk. Aku kembali mengintip memastikan dan benar dugaanku. Tidak ada siapapun. Aku cukup lelah hari ini karena badanku belum pulih. Aku pun memutuskan tidak ambil pusing soal suara pintu dan berniat kembali ke kamar. Baru hendak membalikkan badan, pintu bukan lagi diketuk, tapi digedor-gedor dengan sangat keras, hingga aku terperanjat kaget. Aku lari dan membangunkan ibuku. Ya, aku memang laki-laki satu-satunya keluarga, dan kakak perempuan sudah menikah semua, sedangkan ayah sedang merantau di kota Medan. Herannya, seberapa kuat aku goyangkan ibuku, beliau tidak bangun. Suara cekikikan perempuan di sebelah rumah hingga pintu yang digedor-gedor tiap malam membuatku sedikit stres sekarang. Malam ketiga, aku mengundang temanku untuk menginap. Hingga pukul 8 malam, temanku mendadak pamit pulang karena dia bilang melihat sosok tinggi besar bertaring panjang dan berbulu lebat tepat berada di pojok kamarku. Ibu dan aku merasa takut, tapi kami tidak melihat apapun, atau mungkin temanku hanya mengada-ngada. Tepat pukul 10 malam, mataku mendadak bangun, rasanya tidak mengantuk. Aku mendengar seperti ada orang menyapu halaman. Aku melihat ibu masih tertidur di kasurku, karena kami memilih tidur bersama. Ibu di kasur, sedangkan aku tidur di bawah beralaskan tikar. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takutku. Aku keluar kamar dan mengintip di balik jendela ruang tamu. Tidak kulihat siapapun di sana. Hingga aku hendak berbalik ke kamarku. Di sini aku baru jelas-jelas melihat ada sosok tinggi besar, berbulu lebat, hitam, bertaring panjang, dan bermata merah, sambil melenggok-lenggokkan kepalanya. Mendadak badanku kaku dan suaraku hilang. Ingin aku rasanya pingsan saja waktu itu. Terdengar suara perempuan tertawa di depan rumahku. Serasa itu benar-benar di belakangku. Lalu aku pun pingsan sesuai keinginanku. Paginya aku dibangunkan oleh ibuku dan dirundung beribu pertanyaan hingga kami memutuskan untuk pindah sementara ke rumah saudara di kota tebing tinggi. Saudara kami bertanya, awal mulanya kenapa bisa begini. Dibantu oleh kiai masjid tempat tinggal saudara kami, aku mencoba mengingat-ingat kembali. Aku pun teringat kepada percakapan dengan si manis tempo hari. Aku sedikit menyombongkan pengalaman travelingku setelah pertemuan terakhir kami di tahun 2013 silam. Tepatnya di samping jembatan penghubur antar kampung. Aku dan teman-teman duduk di bawah pohon beringin. Aku mendapati nomor si manis dari Bang Billy, partner travelingku dari kota tebing tinggi. Aku sempat mengira dia sedang mengujiku dengan mengirimkan teman gaibnya untuk menakutiku, karena dia termasuk orang yang mampu berkomunikasi dengan yang gaib, atau sekarang dikenal sebagai indigo. Aku pribadi yang sedikit temperamental ditambah dengan situasi sekarang, segera menghubunginya dengan sedikit memaki. Dia pun menangis mengatakan dia sudah ditutup mata batinnya setahun yang lalu dan tidak bisa berkomunikasi lagi, hanya mampu merasakan. Aku cukup menyesal karena itu, dan teror ini berlangsung sampai saat ini. Aku lalu memutuskan untuk kembali ke kampung halaman sesuai instruksi Pak Kiai, ditemani sesepuh kampung untuk meminta maaf dengan penghuni kampung kami. Free socks. Assalamualaikum, perkenalkan saya Hana dari Lampung. Saya ingin menceritakan pengalaman saya ketika awal-awal bisa merasakan sampai diganggu oleh makhluk halus. Langsung saja ya. Pada saat itu, sekitar tahun 2015, bulannya saya tidak ingat. Saya saat itu bekerja di sebuah kedai pempek di Sumatera Selatan, tapi bukan bagian kotanya ya. Nama kedainya tidak akan saya sebutkan, agar tidak ada yang merasa dirugikan atau apapun itu.
Yang bekerja di sana ada saya bersama 4 teman saya. Dan salah satu dari mereka adalah sahabat dekat saya yang bernama Nur. Bangunan di kedai itu terdapat 3 lantai, yang lantai dasarnya khusus untuk usaha. Lantai 1 digunakan untuk tempat tinggal, termasuk kami para karyawan dan juga bos. Kami tinggal di lantai yang sama. Sedangkan lantai 2 dibuat khusus untuk budidaya ikan-ikan arwana dan burung lovebird. Dan lantai paling atas cuman tempat untuk bersantai saja. Sejak awal saya bekerja, memang sudah sering merasakan ada yang mengawasi. Tapi itu bukan sebangsa manusia ya. Apalagi jika kami lembur sampai tengah malam, rasanya sudah nggak karuan. Menurut cerita-cerita dari ex-karyawan di situ, rata-rata mereka pernah mengalami kejadian yang di luar nalar. Tapi saya tidak terlalu menghiraukan karena niatnya saya hanya bekerja mencari uang. Tapi yang saya herankan, bos saya yang laki-laki itu sangat penakut. Walaupun itu adalah kediamannya sendiri, mau mengambil apa-apa minta ditemani. Dari situ kadang suka merasa kesal. Singkat cerita, besok malam sahabat saya yang bernama Nur itu ulang tahun, dan saya pun ingin membuat surprise untuk dia. Lalu saya berdiskusi bersama 3 teman kerjaku yang lain untuk mengerjai si Nur. Malam itu kue sudah saya siapkan di dalam kulkas tanpa sepengetahuan Nur, dan saya sudah janjian dengan teman saya yang lain untuk tidak tidur terlebih dahulu. Sialnya, mereka malah ketiduran karena kecapean. Tapi nggak apa-apalah, pikir saya. Mau bangunin juga kasihan kan, mungkin mereka sudah lelah banget. Akhirnya saya pun memutuskan untuk tidak tidur sampai tepat jam 12 malam. Sambil menunggu, saya yang memang sendirian iseng-iseng menelpon teman saya yang berada di Lampung. Ya hitung-hitung buat nemenin ngobrol lah biar nggak ngantuk. Iya, sewaktu itu saya telepon dengan kawan saya itu bukan di posisi kamar. Bukan di kamar ya, tapi di tangga bawah dekat kamar mandi, supaya tidak berisik kedengaran yang lain yang sedang tidur. Dan tepat jam 11 lewat, tiba-tiba HP yang sedang saya pakai untuk menelpon mati dengan sendirinya. Padahal baterai HP saya itu masih banyak. Di situ seketika suasana menjadi sunyi senyap. Jujur sih, perasaanku udah gak enak, tapi saya mencoba berpikir positif. Akhirnya saya naik lagi balik ke kamar untuk mengecas HP. Dan benar saja, ketika saya hidupin, baterai saya memang masih banyak, jauh dari kata lowbat. Tapi lagi-lagi saya mencoba berpikir positif. Dan saya pun turun lagi setelah jam setengah 12 malam. Ketika saya berjalan menuruni tangga, perasaan saya sudah gak karuan. Tapi saya paksain aja, lalu saya berjalan menuju ke dapur untuk mengambil piring dan kue ulang tahun yang ada di kulkas. Jalan menuju ke dapur melewati kamar mandi yang ada di sebelah tangga yang tadi saya sempat menelpon di sana. Setelah saya mengambil piring dan sendok, tiba-tiba terdengar suara yang saya pikir suara itu berasal dari dalam kulkas. Lalu dengan rasa agak ragu-ragu, saya membuka kulkas dan memasang benar-benar kuping ini untuk memastikan suara tersebut. Dan betapa saya terkejut. Ternyata kulkas itu memang ada bunyinya, tapi ada suara lain yang kudengar, semakin kencang dan kencang lagi. Dengan rasa takut yang mulai gak terkontrol dan jantung yang berdetak gak karuan, saya hanya mengambil kue itu dan meletakkan kue di atas meja dapur. Saya yang sudah merasa benar-benar ada yang tidak beres, tidak berani menolehkan pandanganku ke belakang ataupun ke samping. Suara itu lagi-lagi terdengar seperti orang laki-laki yang mendehem. Suara itu terdengar besar dan menggema di ruangan dapur. Kakiku sudah lemas dan gemetar membayangkan jika aku menoleh ke belakang. Apa yang akan aku lihat nantinya? Namun tiba-tiba saya merasa ada sosok yang turun dari tangga dan masuk ke kamar mandi. Karena posisi saya berdiri membelakangi tangga, jadi hanya ada bayangan dari sosok tersebut yang terlihat dari pancaran lampu ke tembok yang berada di depan saya. Saya pikir itu adalah Koko,
panggilanku kepada bosku. Saya memanggil Koko berkali-kali sambil masih menghadap ke tembok karena tidak berani menoleh ke arah tangga. Tapi tidak ada jawaban apapun sampai aku teriak begini. Koko, jangan bercanda ya, ini udah malam. Karena memang bosku yang laki-laki ini kadang-kadang suka jahil kepadaku, soalnya aku mudah banget kesel orangnya. Dan sampai aku berteriak pun tetap tidak ada jawaban dari siapapun. Yang ada malah suara itu muncul lagi dan mendekat seperti berada tepat di sebelah telingaku. Saya sudah tidak bisa berbuat banyak. Lalu saya memutuskan untuk berbalik badan dan lari ke kamar, meninggalkan kue dan piring yang sudah saya siapkan di meja dapur. Saya sempat istighfar berkali-kali sebelum menoleh ke belakang. Dan betapa saya sangat terkejut ketika menoleh ke arah tangga, ada sosok hitam gede yang lewat masuk ke kamar mandi sebelah tangga. Tidak begitu jelas saya melihatnya, karena sangat takut. Yang kulihat sangat hitam dan besar sekali. Tidak pikir panjang, saya langsung lari menuju tangga sambil menangis dan merangkak karena sudah tidak mampu kaki ini untuk berjalan. Saya terus menangis dan memanggil-manggil nama mama. Sungguh aneh tapi nyata, satupun kawanku tidak ada yang terbangun mendengar saya menangis teriak-teriak. Bahkan bosku sendiri yang letak kamarnya tidak jauh dari tangga pun sama sekali tidak terbangun. Lalu saya lari ke kamar dan membangunkan mereka sambil mengatakan apa yang baru saja saya lihat. Namun Nur malah menyangka ini adalah rencanaku untuk mengerjai dia, karena ini tepat di hari ulang tahunnya. Karena saya tidak tahu lagi harus bagaimana meyakinkan teman-temanku, saya hanya pasrah saja. Dan tiba-tiba saya tidak sadarkan diri. Keesokan harinya saya tetap bekerja seperti biasa. Namun tidak ada sepatah kata pun yang saya lontarkan seperti biasanya. Saya yang sejatinya dikenal ceria, suka ngelawak dan iseng, seketika menjadi sosok pendiam dengan wajah yang pucat. Lalu bosku menanyakan kepadaku apa yang terjadi semalam. Saat itu saya tidak sanggup menjawab, karena setiap saya akan bercerita, suara-suara itu semakin terdengar jelas di telinga. Sampai 3 hari kemudian, saya jatuh sakit, demam tinggi, dan selalu mengigau. Singkat cerita, sudah sekitar 2 minggu dari kejadian itu, perlahan saya mulai melupakannya. Bosku yang memang penggila ikan arwana, baru saja membeli ikan arwana yang harganya sekitar 10 juta. Tapi, baru 2 hari di rumah itu, malam itu terdengar suara ikan tersebut seperti kaget. Dan akuarium itu terdengar berisik, seperti ikan yang gak tenang gitu. Lalu saya dan kawanku mengeceknya, yang memang letak akuarium itu berada di depan sebelah kamar kami. Namun tidak ada pergerakan yang mencurigakan dari ikan tersebut. Akhirnya saya memutuskan untuk teleponan tepat di kamar yang berada di dekat akuarium. Belum lama saya teleponan, tiba-tiba terdengar seperti ada yang melempar sesuatu ke jendela kamar tepat di dekat akuarium. Saya mulai takut dan mengecek ke jendela. Setelah kulihat aman-aman saja, saya balik lagi ke kamar. Keesokan harinya, bosku marah besar karena ikan yang baru dia beli seharga 10 juta itu mati tanpa ada yang menyadari. Kami para karyawan bingung karena semalam ikan masih baik-baik saja. Lalu setelah kejadian itu, anaknya bosku yang masih balita sakit sampai sebulan. Sudah dibawa ke dokter, masih juga belum sembuh. Setiap bangun tidur, anaknya selalu ketakutan dan bilang ada hitam-hitam gede gitu. Mungkin anaknya juga melihat apa yang kulihat waktu itu. Dan keesokan harinya, Koko langsung mengundang orang dari pesantren untuk melihat ada apa sebenarnya. Benar saja, ternyata di rumah Koko ada 2 sosok makhluk besar yang sering disebut gendruwo, dan makhluk itulah yang juga mengganggu saya saat itu. Orang dari pesantren itu tiba-tiba menghampiriku dan menanyakan, apakah mau ditutup mata batinku? Tanpa pikir panjang, saya pun langsung mengiyakan tawarannya, karena memang saya tidak kuat melihat hal-hal yang begituan.
Singkat cerita, semua sudah kembali normal dan kerjaan pun lancar. Sekian cerita dari saya. Terima kasih buat Kak Tama yang sudah membacakan cerita pengalaman pribadi saya. Dan buat yang mendengarkan, semoga kalian semua diberikan kesehatan terus ya. Amin. Free socks. Perkenalkan, namaku Ibas. Aku ingin menceritakan tentang ruko yang aku huni hingga sekarang ini. Awal tahun 2020, aku bersama temanku berencana membuka usaha dan sedang berencana mencari tempat untuk usaha tersebut. Setelah mencari-cari, akhirnya ada tempat yang lumayan strategis. Oh iya, aku bersama temanku berencana membuka usaha di dekat area salah satu universitas ternama di kota Semarang. Dan setelah mendapatkan tempatnya, aku dan temanku berunding dengan pemilik ruko. Dikarenakan ruko sudah beberapa bulan yang kira-kira 6 bulan kosong. Kami berunding supaya bisa merenovasi dulu baru jalan kontraknya. Setelah mendapat kesepakatan, kami diberikan waktu 1 bulan untuk merenovasi buat tempat usaha kami. Dari awal, aku sudah merasa ada kejanggalan. Dikarenakan ruko 2 lantai ini kenapa disewakan dengan harga murah. Tapi kami cuma berpikiran positif saja. Kami berpikiran mungkin sudah lama tidak ada yang mengontrak, jadi disewakan murah. Hari pertama selesai renovasi, kami mulai membersihkan ruko tersebut dari lantai 2 dan lantai dasar. Dan belum terjadi kejadian-kejadian aneh yang kami rasakan. Masih terasa normal-normal saja. Kami masih sering pulang ke kos dikarenakan kami masih ngekos juga. Oh ya, nama teman-temanku itu adalah Madon, Pian, Nonong, dan juga Ning. Kami berjumlah 5 orang. Aku menyebutkan nama karena sudah mendapatkan izin dari teman-teman untuk menceritakan ini semua. Sebulan berlalu, kami sudah mulai membuka ruko tersebut. Dalam artian, kami sudah mulai membuka usahanya. Dan kejadian-kejadian aneh pun bermunculan seiring berjalannya waktu. Sewaktu renovasi, kami juga menemukan banyak sekali rajah-rajah dan juga bungkusan-bungkusan aneh yang dibungkus kain putih. Kami berpikiran untuk membuang itu semua. Dan awal teror pun dimulai. Kami dibagi menjadi 2 tim. Tim pagi dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Tim siang dari jam 2 sampai jam 8 malam. Tapi untuk aku sendiri stay di tempat. Maksudnya stay di ruko. Dikarenakan aku memutuskan untuk tidak ngekos lagi dan tinggal di ruko tersebut. Dan pada malam saat aku tinggal di ruko, hawa sudah terasa berbeda. Terasa panas dan pengap. Padahal di sini tempatnya sangat luas, tapi terasa seperti penuh orang. Di situ aku masih berpikir positif. Mungkin mau hujan, jadi terasa panas dan pengap. Dan juga mungkin tempat baru, jadi merasa seperti masih asing. Dan kejadian selanjutnya membuat bingung semua orang. Dikarenakan setiap kami belanja bahan makanan selalu berkurang, seperti telur dan lain-lain. Kejadian selanjutnya dialami oleh Pian. Waktu itu, Pian dapat giliran jaga pagi. Dan waktu itu, aku juga masih tidur di lantai 2. Dia mendengar seperti ada orang mandi di kamar mandi bawah. Waktu itu, Pian mendengar ada orang mandi dan dikira yang mandi itu adalah aku. Setelah beberapa lama, aku pun turun ke bawah. Lalu ditanya oleh Pian, "Mandi kok lama sih? Ngapain aja di kamar mandi?" "Hah? Siapa yang mandi? Baru aja bangun tidur." "Lah, tadi kan kamu mandi, gebiar-gebiur di kamar mandi." Dibilangin, aku baru bangun." Setelah itu, aku bersama Pian mengecek di kamar mandi bawah. Dan betapa terkejutnya Pian. Di kamar mandi tidak ada bekas orang mandi dan lantainya saja kering. Kejadian selanjutnya dialami oleh Ning dan Madon. Waktu itu yang jaga mereka berdua, sedangkan kami bertiga sedang keluar. Mereka berjaga pada waktu malam
sekitar jam 8 malam, sambil menunggu kami bertiga pulang ke ruko. Di malam itu, Ning kaget dikarenakan dia melihat sesosok bayangan hitam berjalan menaiki tangga. Dari bawah sampai atas, bayangan hitam itu berjalan naik sampai ke tangga atas. Di situ Ning ketakutan, tidak jadi ke kamar mandi dan berteriak memanggil-manggil Madon. "Don, itu apa?" "Ada apa, Ning?" teriak-teriak. "Tadi ada bayangan hitam naik tangga ke atas." Udah, mungkin kamu halu." "Enggak, beneran kok ada bayangan hitam naik tangga." Madon berusaha menenangkan Ning dan menemani ke kamar mandi dengan menunggu di luar. Dan kejadian aneh sampai sekarang terus berlanjut. Bel yang selalu berbunyi tanpa ada orang yang menyentuhnya. Kejadian bel sampai sekarang masih ada dan setiap malam selalu berbunyi. Kejadian selanjutnya itu sewaktu ada teman yang mau menginap di ruko, dikarenakan kalau pulang terlalu larut, dan juga gerbang kos pun sudah tertutup, sehingga temanku pun memutuskan untuk nginep di ruko tersebut. Sebut saja namanya Agan. Agan pada malam itu tidur di lantai 2, dan pada malam itu dia bermimpi dicekik sesosok makhluk tinggi besar dan berbulu lebat. Di situ dia teriak-teriak seperti orang kehabisan nafas. Lalu aku pun membangunkan dia. Waktu itu aku bersama Agan tidur bersebelahan, tapi beda kasur. Gan, bangun. Ada apa, Gan?" Dengan nafas terengah-engah, Agan terbangun. "Ada apa, Gan?" "Aduh, tadi aku mimpi, Cok, dicekik." "Siapa yang nyekik?" "Genderuwo kayaknya, soalnya hitam besar gitu, berbulu." "Anjir lah, nakut-nakutin aja sih." Setelah kejadian itu, Agan tidak mau lagi menginap di ruko. Kapok katanya kalau kejadian itu terulang kembali. Dan kejadian selanjutnya dialami oleh aku sendiri. Pada waktu itu hari Minggu. Teman-temanku tidak pada datang ke ruko dikarenakan kalau hari Minggu kami libur. Pagi itu, pada saat aku sedang memasak di dapur, aku mendengar ada suara di kamar mandi atas. Ada seseorang yang mandi. Dan aku pun memberanikan diri untuk mengecek ke atas. Pintu kamar mandi tertutup. Aku pun memberanikan diri untuk membuka pintu itu. Dan betapa terkejutnya ketika pintu dibuka, ada sesosok hitam gede, matanya merah, sedang berdiri di pojokan kamar mandi. Sontak refleks aku pun membanting pintu kamar mandi, lalu menyingkir dari sana. Kejadian selanjutnya dialami oleh Ning. Pada waktu itu, Ning sedang haid dan dia sedang dapat shift pagi. Pagi itu Ning melihat lagi di pojokan bawah tangga depan kamar mandi bahwa ada anak kecil yang sedang duduk meringkuk dan menoleh ke arah Ning dengan senyuman menyeringai. Sontak Ning teriak-teriak, dan aku pun kaget pada waktu itu. Aku yang pada waktu itu sedang berada di lantai 2 mendengar Ning teriak-teriak. Aku segera turun dan melihat Ning ketakutan dengan posisi duduk jongkok di dekat tangga. Lalu aku bertanya kepada Ning, "Ning, ada apa kok teriak-teriak?" "Itu ada anak kecil, serem banget." "Istighfar, Ning, gak ada apa-apa." "Udah gak ada apa-apa." Dan pada waktu itu, aku bersama si Nonong sedang nongkrong di angkringan dekat ruko. Penjual angkringan pun bertanya, Mas, sudah ada apa aja di ruko tersebut?" "Lah kok Bapak tahu kalau ada apa-apanya? Emang ada apa ya Pak di ruko itu? Kok ada banyak kejadian aneh ya?" "Gini Mas, itu ruko sudah sejak lama Mas, banyak kejadian-kejadian aneh. Dulu sebelum mas-masnya ngontrak di sana, sudah banyak orang yang ngontrak dan gak bertahan lama. Pernah kejadian kesurupan juga di sana. Dan juga waktu ruko itu dikontrak oleh seorang penjual mie, banyak karyawan yang tidak betah dikarenakan banyak gangguan-gangguan, sampai pada gak mau tinggal di dalamnya." "Waduh, segitu banyaknya ya Pak kejadiannya?" "Iya Mas, pernah juga ada yang jatuh dari tangga dan sampai patah kakinya. Katanya ada yang menjegal sampai jatuh Mas. Masnya hati-hati aja ya di sana. Soalnya sudah didatangkan kiai, tapi sama saja tetap kejadian itu muncul terus. Dan kejadian ini berlangsung sampai sekarang."
Bahkan sampai sekarang pun hanya aku yang berani tidur di ruko tersebut. Di samping itu untuk menghemat karena tidak perlu ngekos, jadi aku berani-beraniin. Setiap hari kejadian-kejadian seperti orang mandi, bahan makanan hilang, penampakan sering aku lihat. Dan bel berbunyi tanpa ada yang memencet. Dan sekian cerita dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan curhatan horornya atau pengalaman-pengalaman mistisnya kepada Ada Apa Gerangan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu menyimak segmen Radio Horor Indonesia ini. Sekian siaran Radio Horor Indonesia kali ini. Saya Tama akan kembali hadir dalam episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't you know I'm up for a